Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita masih dipertemukan dan diberi kesempatan kembali oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah bersama-sama memuji, menyembah dan muliakan nama Tuhan. Mari kita mau fokus kepada Tuhan, biarlah hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 145 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang selalu hadir, berkarya dalam setiap detik kehidupan kami. Bapa, pada hari ini dengan penuh ucap syukur, kami datang berdoa memohon pimpinan-Mu. Karena kami akan memulai ibadah minggu hari ini, kiranya Tuhan memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah hari ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati. Dan untuk saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini adalah saat yang indah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan rasakan hadirat Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan angkat satu pujian, saat ini saat indah. hadirat-Mu, ku
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36 dengan perikop judul Kasihilah Musuhmu yang akan dibacakan oleh Ibu Endias dan Ibu Eni. Ayat yang ke-27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Demikian tadi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati serta pikiran kita untuk bersama-sama fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Catur Ari. Namun sebelumnya akan memuji nama Tuhan, bagimu Tuhan tak ada yang mustahil. Ku
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada Bapak Pendeta Catur Ari kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Kita terus saling mendoakan agar kita dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti. Saatnya kami akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Kami memohon hikmat-Mu dan kemampuan untuk dapat melaksanakan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan. Amin. Jemaat Gloria yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada pagi hari ini, Roh Kudus menuntun kepada pertumbuhan rohani. Nas firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat Gloria yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah jemaat itu menjadi indah, menjadi berharga, menjadi semaraknya itu nampak ketika jemaat itu bertumbuh. Bertumbuh, dewasa, berbuah. Satu perjalanan hidup jemaat yang bisa disaksikan dan yang ada di dalamnya menikmati, berpengalaman dengan Allah, itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Kalau kita memperhatikan pertumbuhan anak misalnya, baru saja dia dilahirkan, dia menangis, dia tidak tahu apa-apa,
Lalu terus proses itu terjadi, dia menjadi bertumbuh, bisa merangkak, bisa berjalan pelan, lalu kemudian berjalan dengan bagus, berlari, ketawa-ketawa, akhirnya dia bisa berbicara. Terus dia sekolah, dia terus bertumbuh, akhirnya menjadi dewasa. Dan itu sangat indah sekali ketika kita menyaksikan pertumbuhan, mulai dari anak sampai dewasa, dan bahkan sampai orang tua lanjut usia. Dan Tuhan mendesain ini begitu luar biasa, sangat dahsyat ya. Dan dari pertumbuhan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pada akhirnya orang lain menyaksikan hal-hal yang baik, hal yang berguna dalam kehidupan orang itu, maka kekaguman dan kebanggaan itu bisa dia sampaikan menjadi satu kesaksian yang indah. Demikian pula dengan sebuah jemaat lokal. Jemaat lokal, jemaat setempat, kalau lokal itu artinya setempat. Misalkan ini jemaat Gloria Kain ya, jemaat ini Gloria Kain ya. Yang di dalamnya ada dua elemen yang saling berkaitan untuk menumbuh kembangkan jemaat. Yang di dalamnya ini untuk keberlangsungan jemaat, yaitu gembala jemaat dan anggota gereja. Pertumbuhan gereja setempat itu terjadi apabila gereja itu terus hidup, sehat, bertumbuh, berbuah dan menjadi satu kesaksian. Dan tentu itu ditunjang oleh dua elemen tadi. Gembalanya, anggota gerejanya bertumbuh. Sehat semua, keadaannya baik-baik saja. Melaksanakan fungsi gereja, melaksanakan ada pengajaran, ada pembelajaran, sehingga jemaat itu bertumbuh. Pada saat Rasul Paulus memberikan peneguhan kepada Timotius, anak rohaninya, yang sedang menggembalakan jemaat di kota Efesus, Rasul Paulus menunjukkan kepada Timotius bahwa sidang jemaat atau gereja yang digembalakannya adalah gereja yang harus menunjukkan pertumbuhan itu. Selain ada gembala, ada anggota gereja. Kalau gereja itu anggota gerejanya banyak, maka ada diaken, ada penginjil, ada guru Injil. Ditambah lagi yang menjadi penentu adalah Roh Kudus yang bekerja, sehingga gereja itu menjadi bertumbuh. Berdasarkan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17, kita dapat melihat apa yang menjadi faktor utama dari pertumbuhan sebuah jemaat. Dari judul khotbah tadi, Roh Kudus menuntun jemaat yang di dalamnya ada gembala, ada anggota gereja untuk bertumbuh. Bagaimana Roh Kudus menuntun gereja itu untuk bertumbuh? Melalui siapa gereja itu dituntun untuk bertumbuh? Rasul Paulus meneguhkan kepada Timotius, sehingga Timotius bangkit semangatnya untuk menggembalakan jemaat Tuhan itu dengan satu peneguhan. Di ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Rasul Paulus berkata kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, dan juga penderitaanku. Berarti Roh Kudus memakai orang di sini. Kalau di nas ini memakai Rasul Paulus agar Timotius dapat belajar dari Paulus. Dan selanjutnya jemaat di Efesus mengikuti Timotius sebagai gembalanya. Jadi Roh Kudus memakai orang supaya orang yang sudah lebih dulu mengetahui kebenaran ini, orang yang lebih dulu tahu ini dapat menuntun orang yang sedang belajar. Jadi dari
nas ini kita bisa melihat cara kerja Roh Kudus. Dan ini adalah pola pemuritan. Sehingga kita bisa menemukan di dalam nas firman Tuhan ini bahwa Roh Kudus menuntun jemaat untuk bertumbuh melalui siapa? Yang pertama melalui orang. Melalui orang itu apanya? Teladan hidupnya. Itu bagaikan kalau dulu kita masih belajar menulis itu kan ngikuti titik-titik ya. Jadi A kita ikuti A gitu ya. B titik-titiknya itu kita garis tebal gitu ya. Dan itu mengulang terus sampai akhirnya kita bisa. Tanpa harus ada titik-titik yang memandu itu kita langsung bisa nulis huruf A, huruf B. Bahkan dari huruf itu bisa jadi satu kata. Kata-kata jadi satu kalimat, akhirnya jadi satu paragraf, satu konsep. Jadi kita bisa menulis sesuatu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Timotius yang menjadi anak rohani Paulus sedang menggembalakan jemaat, Rasul Paulus meneguhkan dia. Jangan menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tapi jadilah teladan dalam kehidupanmu supaya jemaat bisa melihat perilaku hidupmu. Jadi Roh Kudus memakai orang. Dari orang itu apanya yang bisa diikuti? Teladan hidupnya. Teladan yang seperti apa? Ini pola pemuritan yang Rasul Paulus terapkan. Sama seperti Nabi Musa memuridkan Yosua dengan Kaleb. Dua anak muda ini ikut Musa. Sejak dia muda dia ikut. Sampai Musa meninggal lalu Yosua menggantikan Musa. Kaleb sudah berpisah lalu datang minta Musa pernah janji akan memberikan pegunungan itu, lalu dia minta dia bangun kota di sana dan Yosua tetap menggembalakan bangsa Israel. Sampai di usianya yang sudah lanjut, itu pola kepemuritan itu masih membekas. Teladan dari Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan Elisa, dengan Elia. Elia memuridkan Elisa. Sehingga ketika Elisa naik ke surga, Elia naik ke surga, Elisa menggantikannya. Rasul Paulus memuridkan Timotius dan Titus. Dan sebenarnya kalau di kitab Roma itu ketika Paulus menyebut salam kepada itu adalah orang-orang yang dimuridkan oleh dia, digembalakan oleh dia dan ada hasilnya. Jadi Roh Kudus memakai saya dan saudara kalau di dalam jemaat supaya melalui kehidupan saya dan saudara gereja ini bisa bertumbuh. Melalui apa? Teladan hidupnya. Ajaranku jelas. Rasul Paulus mengajar ajaran yang sehat. Memang pada waktu itu terjadi penyusupan oleh Yudaisme yang mengembangkan tahayul, cerita nenek tua itu ya. Dongeng, silsilah-silsilah, lalu mendatangkan guru-guru untuk memuaskan telinga mereka. Rasul Paulus mengajar Timotius, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus mengajarkan ajaran yang sehat. Ajaran yang menuntun kepada keselamatan jiwa seseorang. Jangan hanya omong kosong begitu saja. Tapi harus dibuktikan dengan apa? Dengan keteladanan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga mendidik Timotius untuk mengawasi dirinya. Mengawasi ajarannya. Supaya orang-orang yang digembalakannya itu beroleh keselamatan. Kerohaniannya bertumbuh menjadi jemaat yang sehat, yang bertumbuh. Sehingga kesaksiannya cemerlang. Teladan hidup apa saja? Ajaranku jelas, yang diajarkan firman Tuhan, ajaran yang sehat. Cara hidupku, cara hidup yang terpuji. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana hidupnya setelah pertobatannya. Dia melayani Tuhan
sehebat-hebatnya. Tidak peduli apa yang menjadi resikonya, dia melayani Tuhan. Tentang cara hidupnya, dia banyak masuk penjara bukan karena bertindak kriminal. Dia menjadi pemberita Injil, dia melayani jemaat. Jadi kepada jemaat di Filipi, pemenjaraanku tidak akan menutup pintu penginjilan, tetapi membuka pintu penginjilan karena dia tidak melakukan kejahatan. Jadi cara hidup dia, cara yang terpuji. Perhatikan ketika Paulus berpamitan dengan jemaat yang ada di kota Efesus itu, dia katakan apa? Aku tidak mengambil apapun dari kalian. Kalau masih ada perhitungan hutang, ayo segera selesaikan, kata Paulus. Itu artinya dia mau pergi dengan meninggalkan nama baik. Kalau ada yang bikin perhitungan misalkan tentang apapun, dia akan selesaikan hari itu, tapi rupanya enggak. Sampai para penatua itu menangis. Oh, betapa cara hidup Rasul Paulus itu mengubah banyak orang. Pelayanannya di Efesus, dia mengajar di ruang kuliah Tiranus, dan itu akhirnya menjadi pusat pemberitaan Injil yang menyebar kemana-mana orang. Memberitakan kabar baik. Cara hidupnya terpuji. Cara hidupnya itu ditunjukkan dengan apa? Dengan pelayanannya. Yang berani berkorban segala-galanya bagi pekerjaan Tuhan. Karena dia meyakini ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan yang sedang menantikan dia. Pada saat dia mau meninggal, dia katakan, aku sudah mau mencapai garis akhir nih. Aku sudah mencapai garis akhir. Aku memelihara iman. Ini sebagai pribadi yang cara hidupnya terpuji. Imannya kepada Yesus. Dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia berdiri teguh. Dan dia menjelaskan imannya sejelas-jelasnya agar orang lain diselamatkan. Ketika dia ada di penjara rumah di kota Roma, banyak orang yang datang kepadanya, 2 tahun banyak orang yang datang kepadanya. Dan orang yang datang kepadanya itu pulang mereka dengan sukacita karena beroleh apa? Beroleh peneguhan penguatan. Bukan keluh kesah, bukan menggerutu sungut-sungut yang dia ucapkan, tapi itulah cara hidup dia. Imannya kepada Yesus, kesabarannya dalam menggembalakan jemaat. Bayangkan ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, itu sebenarnya Paulus mau menggunakan otoritasnya kalau dia mau. Tetapi dia datang bagaikan seorang yang dengan lemah lembut menegur jemaat. Kasihnya itu ditunjukkan kalau saudara membaca kitab Tesalonika. Di situ Rasul Paulus menganggap jemaat itu, aku bagaikan ibu yang mengasuh engkau. Aku bagaikan bapak yang menasehati memimpin engkau. Wah, ini luar biasa teladan hidup Paulus. Yang Timotius telah mengikuti. Dan kalau di konteks kita di dalam jemaat Gloria, gembala jemaat. Gembala jemaat supaya jemaat mengikut dia. Karena mengikut Tuhan. Ya, perhatikan. Hari ini kalau ikut Tuhan, ikut orang. Enggak ada orang cerita, aku mau diajar langsung Tuhan Yesus, katanya enggak ada. Ya. Saudara mau menunggu-nunggu, akhirnya itu menjadi alasan sebenarnya enggak mau bertumbuh. Ketekunanku, dia dengan tekun menggembalakan jemaat. Bukan seperti hari ini yang sangat dimudahkan segala-galanya. Ya. Pergi bisa naik pesawat, bisa tidur di hotel. Kalau enggak, Paulus buat tenda. Selain dijual, dia bisa bepergian, dan kalau kemalaman dia pasang tendanya, dia tidur di situ. Dia udah berjalan, dia naik kapal terombang-ambing dan kapalnya mau tenggelam gitu. Dia mengalami itu semuanya, dan itulah teladan yang Roh Kudus mau supaya jemaat bertumbuh dengan cara apa? Lihat orang. Kalau dalam jemaat lihat gembala, lihat diaken, lihat penginjil, lihat guru Injil, lihat jemaat yang saleh, lihat jemaat yang menunjukkan pertumbuhan rohaninya. Juga yang ikut menderita dalam penganiayaan dan sengsara, semua dia alami. Timotius artinya turut serta dalam pelayanan dengan Timotius, dengan Paulus, dan pernah mengalami hal seperti itu.
Tetapi yang menjadi luar biasa adalah Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pelayanan saya dan saudara, yang kita perlukan itu adalah kita mau berpengalaman dengan Allah dalam melayani. Kita mau menjadi korban bakaran ibaratnya ya. Harus mau mengikut. Harus sampai pada mau bayar harga. Jadi kalau pelayanan hanya yang enak-enak saja ya, itu nanti hanya dalam tataran pengetahuan. Kepalanya jadi besar, tangan kakinya kecil karena nggak pernah mempraktekkan. Ketika dia berkhotbah, ayo kita melayani. Dia melayani. Ayo kita berbagi, ya dia berbagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman pelayanan saya dulu sebelum saya menggembalakan sebuah jemaat. Ketika liburan kuliah itu di seminari, saya selalu istilahnya tuh berguru kepada gembala. Gembala di desa-desa ya, bukan di kota-kota. Saya enggak mau ke sana. Karena kalau sudah enak kan kadang-kadang lupa. Di desa. Dan sampai sekarang gembala itu masih setia menggembalakan di tempat itu. Itu pernah suatu hari itu ketika kami mau makan itu tinggal hanya 1 bungkus mie instan ya. Waktu itu masih bujang dia Pak Gembala. Pak gimana ini? Tidak ada lauk ya, adanya ini ya kita makan bersama-sama. Jadi sudah turut merasakan ya namanya penderitaan. Tapi bagi saya itu bukan penderitaan, cuma hanya makan itu kan bukan penderitaan itu. Kecuali kalau kita sampai dianiaya, sampai diusir, wah itu yang luar biasa itu. Tapi kalau hanya soal makan, minum, pakaian itu enggak jadi soal sebenarnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menuntun jemaat untuk bertumbuh. Melalui siapa? Melalui orang, lihat orang. Kalau di dalam jemaat ya melalui gembala. Ayo, makanya 2 elemen di dalam jemaat lokal ini harus bertumbuh bersama-sama. Harus mau melayani bersama-sama. Harus mau bekerja bersama-sama untuk menumbuh kembangkan jemaat Tuhan. Yang kedua, dari orang itu selain teladan hidupnya, pengaruh yang membangun. Rasul Paulus memperingatkan kepada Timotius ya, di ayat yang ke-13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Itulah sebabnya yang engkau ajarkan harus ajaran yang sehat. Kalau ajaran itu menipu ya, misalkan gembala itu mengajar menipu artinya ya. Itu lama-lama yang diajar tuh lebih canggih tipuannya itu. Akhirnya terjadi saling menipu ya. Saling menyesatkan dan disesatkan. Itu kan karena imbal balik tuh itu. Kamu beri ini, dia akan beri itu gitu ya. Jadi kan sama dengan kehidupan ini. Itulah sebabnya kalau kita mengajar yang sehat pengajarannya, yang berdasarkan firman Tuhan, itu jemaat jadi pintar. Jemaat jadi berhikmat. Seharusnya gembala sidang itu senang kalau anggota gerejanya jadi pintar semua. Pintar kebenaran. Pengetahuannya kebenaran terus bertambah. Sehingga ketika ada penyesatan dia bisa mengujinya. Dia bisa menilai segala sesuatu. Jadi itulah sebabnya gembala mengajar, memberikan pengaruh yang membangun. Karena kalau pengaruhnya itu tidak membangun, maka yang jahat semakin jahat. Ya. Yang sesat semakin sesat itu ya, bahaya. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat pola pemuritan tadi. Murid ikut guru, gurunya sudah pergi lalu si muridnya jadi guru, dia memuridkan lagi.
Gembala mengajar anggota gerejanya, tujuannya supaya anggota gerejanya menjadi pintar, menjadi mengerti kebenaran, bisa membedakan segala sesuatu, bisa menilai segala sesuatu, sehingga dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Itulah yang terjadi. Ditambah lagi, hendaklah engkau mengingat siapa dulu yang mengajar. Itulah sebabnya bersyukurlah, beruntung kalau kita ini bertemu dengan guru yang baik. Guru yang menjelaskan kepada muridnya itu sejelas-jelasnya. Jadi pengajar kebenaran itu kan mengajar sejelas-jelasnya. Ya. Beda kalau guru silat itu muridnya dikasih pasti kurang 2. Ya. Sebab kalau muridnya dikasih jurus itu semua, nanti muridnya bisa serang gurunya. Maka ada 2 jurus pamungkas yang tidak diberitahu. Lalu murid itu ngajar lagi, sama lagi, 2 lagi dikurangi. Akhirnya yang terakhir-terakhir cuma kebagian yang sedikit ilmunya. Kalau kita mengajar kebenaran kan enggak, tujuannya apa? Kan Roh Kudus mau supaya kita bertumbuh. Dewasa di dalam Tuhan. Ya ajar semua yang baik. Nanti mereka ingat loh. Kalau kita mengajar yang salah itu nanti murid kita jadi pinter lalu dia ingat kita. Oh dulu Pak itu ngajarnya salah rupanya gitu ya. Untung enggak ada yang memprotes gitu. Sebenarnya boleh saja sih muridnya, Pak dulu Bapak ngajar salah ya gitu ya. Sekarang saya sudah tahu yang benar ini. Yang benar ini Pak, artinya gitu ya. Itulah sebabnya kita harus terus belajar firman Tuhan. Dengan rendah hati kita mau diajar. Kalau dulu salah ya minta maaf, sorry dulu saya gak ngerti, sekarang saya sudah ngerti gitu ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan itu yang dinamakan sebagai pengaruh yang membangun. Jadi saya dan saudara diberi tugas tanggung jawab untuk membangun jemaat, berilah pengaruh yang membangun. Jangan dibelak-belokkan ya. Sebab kalau dibelak-belokkan itu ada dampaknya tadi itu. Orang jahat, penipu akan bertambah jahat. Kalau kita ajar yang salah itu yang kita ajar lebih salah lagi. Kalau kita ajar nipu, dia bisa lebih nipu lagi. Kalau kita ajar sesat, dia lebih menyesatkan lagi. Kata Tuhan Yesus lebih baik dia diikat lehernya lalu sama batu kilangan dimasukkan, dicemplungkan ke laut ya. Daripada menyesatkan lebih banyak. Itulah sebabnya Rasul Paulus meneguhkan Timotius. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Supaya engkau dapat menuntun kawanan domba milik Allah ini. Itu terdapat di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ingat bahwa orang yang mendengar pengajaran kita, baik itu kelihatannya dia serius atau enggak serius gitu ya, itu akan nyantol di kepalanya ya. Nanti suatu saat itu akan timbul. Ya. Lalu dia karena dia semakin ingin tahu kebenaran, dia semakin banyak belajar, akhirnya dia nangkep apa yang saya maksud. Kadang-kadang yang saya jelaskan hari ini itu kadang-kadang nanti 2 tahun lagi dia baru dong, oh iya maksudnya kayak begitu ya katanya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur ya ada di antara jemaat itu yang dengan rajin menulis katanya. Khotbahnya Pak Gembala saya tulis ya. Tujuannya apa? Nanti kalau saya meninggal saya punya catatan khotbah katanya. Nanti anaknya dikasih 1 katanya. Suruh fotokopi itu dibagikan katanya. Nah itu luar biasa. Kadang-kadang yang saya khotbahkan kadang-kadang saya sudah lupa, jemaat jadi ingat. Benar kata Pak Gembala dulu harus lakukan ini. Yang mana katanya? Yang khotbah dulu katanya. Nah itu artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus? Mari kita beri pengaruh yang membangun. Yang mengubah kehidupan. Agar orang-orang yang mendengar pengajaran kita, dia diubahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memakai apa? Roh Kudus memakai firman-Nya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci
yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Roh Kudus memakai firman-Nya. Tadi memakai orang ya. Orang itu kalau di dalam jemaat ya pakai gembala, pakai orang-orang saleh di dalam jemaat itu. Lalu dia pakai firman-Nya. Mengapa memakai firman-Nya? Karena melalui firman-Nya itulah Timotius diingatkan. Timotius, bukankah kamu sejak kecil sudah mengenal kitab suci? Karena kitab suci itu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau Timotius sejak kecil dia mengenal kitab suci, maka seharusnya saya dan saudara juga sejak kecil mengenal kitab suci. Kita gunakan kemajuan teknologi untuk semakin kita mengenal kitab suci. Kita banyak belajar sehingga kita bertumbuh. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik di sini adalah untuk membangun jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus memakai firman-Nya untuk mengubah kita. Sehingga kalau kita tidak tekun belajar firman Tuhan, ya sulit bagi kita untuk bertumbuh. Sama kalau kita hitung-hitungan dasar tidak tahu, ya susah kita untuk menganalisa segala sesuatu. Makanya kan kita belajar dulu waktu SD itu belajar hitung-hitungan, perkalian, pembagian, pengurangan. Belajar menulis, membaca. Itu lama-lama akan berguna ketika kita terus berkembang. Sama dengan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Oh iya saya salah ya. Salah ukurannya apa? Firman Tuhan. Akal sehat firman Tuhan. Memperbaiki kelakuan dengan apa ya? Dengan nasihat firman Tuhan. Jadi jangan mudah kagum lah dengan pengajaran di luar firman Tuhan ya, hati-hati. Itu dengan apa? Kata-kata motivasi ya. Itu karangan pikiran manusia ya. Ya kadang-kadang enak sih didengar itu. Tapi tidak ada dasar firman Tuhannya. Kadang-kadang berkelit itu kan ada pakai firman Tuhan. Nah, kalau pakai firman Tuhan ya langsung saja pakai firman Tuhan. Jangan kamu bikin yang aneh-aneh ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan ini kita belajar bahwa Roh Kudus menuntun jemaatnya untuk bertumbuh. Melalui siapa? Melalui orang. Melalui orang itu apanya? Teladan hidupnya. Pengaruh hidupnya yang membangun. Lalu melalui apa? Melalui firman-Nya. Dengan firman-Nya itulah saya dan saudara diubah kehidupan kita. Kita mempunyai patokan yang jelas bahwa segala sesuatu harus kita uji dengan firman Tuhan dan akal sehat saya dan saudara. Jadi jemaat Gloria Kayen, mari kita bertekad untuk mentaati Roh Kudus agar kita semuanya mengalami pertumbuhan rohani dan kedewasaan dalam iman. Ingat, teladan hidup, pengaruh yang membangun, firman yang mengubah kehidupan. Kiranya saya dan saudara bertekad, ayo saya mau Tuhan. Saya mau menggunakan kesempatan ini untuk menumbuh kembangkan jemaat Tuhan. Melalui saya, melalui Pak Gembala, melalui anggota gereja, sama-sama kita bertumbuh. Dan pada akhirnya kita menjadi jemaat yang kesaksiannya cemerlang. Melalui siapa? Melalui kita. Bertekad untuk bertumbuh melalui pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Semoga dengan firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. NP 85, sudah siapkah kau sambut Tuhan?
Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk melayani dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur kesempatan untuk dapat berbakti, memuliakan Engkau. Melalui puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan penyerahan hidup dalam doa kepadamu. Ya Bapa, hamba-Mu memohon Engkau memberkati seluruh warga jemaat. Engkau lindungi dari segala bahaya, dari sakit penyakit, dari paparan virus corona, dan tolonglah kami supaya dapat menjalani hidup ini dengan satu keyakinan bahwa hidup kami ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Saatnya kami berpisah satu dengan yang lainnya untuk menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di sorga menyertai kami. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Inilah doa dan penyerahan hidup kami. Kami menutup kebaktian pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam Maranatha.